Assalamualaikum buat kamu yang nonton video ini. Kenalin, aku Tias. Aku di sini sama Christina. Aku di sini mau dengerin cerita Mbak Christina, yaitu cerita mistis yang pernah dialaminya. Bisa kita mulai, Mbak? Boleh, aku deg-degan sih. Terus Mbak Tina pernah nggak kayak mengalami suatu kejadian yang itu tuh kayak di luar nalar manusia gitu ya, mistis? Pernah? Sering sih. Ih, ngapalah coba kuin dulu. Share ngomong jotos gini. Kita lagi serius. Oh iya, Kita lagi maaf. serius. Ini konten serius ya, guys. Kita malah bercanda. Dan juga kalau sumpahnya di sini, maksudnya di sana keberisikan, sorry ya, soalnya di sini kita di pinggir jalan, jadi banyak suara kendaraan yang maus. Udah serius, Mbak? Oh iya. Oh ini ada apa? Kenapa aku bawa kertas ya? Nggak bisa serius sih. Gimana, Yas? Cerita mistis yang pernah dialami. Yang pernah dialami? Banyak sih, sampean mau yang aku ceritain yang maksudnya yang gini aja, yang itu tuh nggak terlalu serem-serem amat gitu. yang nggak terlalu serem-serem Nanti amat. selanjutnya yang lebih serem gitu. Aku nggak bisa milih. Kayaknya serem semua ya. Kalau yang nggak terlalu serem, apa ya, menurut aku sih, ini menurut aku nggak terlalu serem ya. Iya. Aku dulu pernah sama teman-temanku waktu zaman aku dulu bukan SMP ya, MTS, Iya. madrasah kayak gitu, sama teman-temanku jam istirahat kita ke lokasi sekolahan juga, tapi sekolahan kosong. Sekolahan itu tuh nggak jauh dari sekolahan yang tempat aku sekolah gitu guys. Di situ kita berberapa ya, berbanyak lah, 5 kayaknya. 5 itu banyak nggak sih? Iya. Lumayan ya, Iya. itu. Nah, itu masalahnya kan di zaman madrasah itu, SMP, MTS itu, kita kan yang punya HP tuh nggak semuanya ya, masih 1-2 yang punya HP kayak gitu. Aku pun saat itu punya HP, tapi kameranya tuh kamera yang itu loh, yang Nokia atau apa sih, pokoknya HP yang belum masih ada, bisa ditekan-tekan gitu. masih dipencet tik kayak gitu, bukan yang ada kamera depan kayak gitu, bukan. Jadi aku penelusuran sama teman-temanku ala-ala gitu, penelusuran ke sekolahan itu, pakai HP-nya temanku yang ada kameranya. Kita ke situ dan teman-temanku tuh, dia tuh nyuruh aku yang paling depan loh, Yas. Aku yang disuruh paling depan, aku yang disuruh megang HP-nya. Disuruh megang HP-nya. Jadi itu kan sekolahan itu kan nggak dipagar. Bahkan yang sekolahannya itu pintunya pun itu udah hancur. Pintunya sudah hancur, kondisinya udah benar-benar darurat. Di dalam ruang sekolahannya itu udah hancur lebur, pokoknya udah kayak gitu dah pokoknya. Udah selayaknya bener-bener sekolahan kosong gitu. Terus aku masuk melalui pintu sama teman-temanku, pakai HP temanku itu kayak gini, di videoin. Terus kaget kan? Kenapa kagetnya itu? Kita berlima. Kayaknya mungkin kita fix aja berlima ya, soalnya aku nggak inget berapanya kayak gitu. Kita berlima tuh sama-sama kaget. Kenapa kaget? Karena kan aku yang megang. Itu mereka kan di kiri kananku toh, ngeliatin HP itu. Kita sama-sama kaget. Di dalam HP itu kita ketemu bayinya itu berangkat. Terus dia tuh kayak lagi mainan kuning-kuning, nggak tahu kuning-kuning itu mainan apa gitu, tapi bayi. Tapi pas kita kayak gini, kita ngeliatin pakai mata kita, itu nggak ada loh guys. Bahkan aku berpikirnya mikirku itu mungkin ada kayak kayu atau kain yang bentuk mirip gitu, tapi ternyata emang nggak ada di situ. Pas kayak gini ada, tapi pas kita kayak gini nggak ada. Terus ada lagi di lokasi yang sama, nggak lama dari itu tiba-tiba tuh ada yang kayak maus lewat kayak gitu, tapi di HP guys. Kalau kita ngeliat langsung tuh enggak, nggak ada apa-apa, tapi di HP itu kayak ada yang lewat maus. Kalau kita ngelihatnya itu
kain sih ya, kain putih. Kayak kain lewat gitu. Kain lewat putih kayak gitu. Mau nggak cepet banget sih, nggak mau cepet gitu, nggak, cuman kayak mau wing kayak Tapi gitu. cuma di HP ya. Di HP kita ngeliat secara mata kita gitu, nggak, cuman kalau di HP kayak gitu. Terus kita gara-gara ngeliat itu kita kabur dari sekolah. Ya, selayaknya kita manusia yang takut kan, sok-sokan kayak penelusuran kayak gitu ya, kita juga takut guys. Kita langsung cabut dari situ, kita keluar dari sekolahan itu, kita sekolah masuk yang jam pelajaran yang kedua. Udah itu besoknya pas kita sekolah, teman aku yang punya HP itu dia cerita HP-nya rusak. Langsung ya rusak, HP-nya rusak. Jadi waktu pas besoknya kita sekolah, dia cerita sama aku HP yang kita gunain buat penelusuran itu HP-nya rusak guys. Jadi nggak ada barang bukti ya? Nggak ada. Sebenarnya juga bukan untuk disimpan sih. Cuman aku merasa bersalahnya karena itu kan terus terang kan kayaknya itu ideku atau ide bersama ya. Aku nggak inget sih kalau masalah idenya itu. Cuman kan aku merasa bersalahnya karena aku yang megang HP-nya guys. Aku yang megang HP-nya. Ayo kita ke ini penelusuran di rumah kosong itu, kita ala-ala penelusuran pakai HP itu, ternyata besoknya HP-nya rusak. Mungkin keganggu kali ya Mbak? Mungkin sih, mungkin rasa keganggu. Mungkin makhluknya mungkin kurang terima. Kita kan juga ke situ tidak permisi, tidak apapun ya, namanya kita masih zaman SMP tuh, MTS ya maksudnya. Kalau di sekarang tuh SMP, kalau yang di bahasa itunya MTS aku sekolahnya. Di zaman itu kan kita penelusuran kayak gitu tuh bukan kok bener-bener niat penelusuran terus kok permisi, assalamualaikum, kami di sini niat hanya untuk pembuktian atau penelusuran kayak gitu, enggak. Kita selayaknya orang yang masih nakal-nakalnya manusia lah, nyoba-nyoba kayak gitu. Tapi setelah itu kita kirain kita bakal kapok gitu, ternyata nggak kapok. Jam istirahatnya guys masih kesana lagi. Jam istirahatnya bukan di itu, pindah tempat kita ke ini pabrik. Kalau di sini kan bahasanya kalau nganu beras itu padi itu kan nyelep ya. Itu kan mesinnya yang ngampiri ke rumah-rumah ya. Nah, kalau di sana itu enggak guys. Di situ tuh pabrik berasnya itu stay, maksudnya benar-benar bentuk pabrik di situ, rumah yang mesin untuk beras. Jadi kita yang masyarakat sana tuh yang datang, yang menghampiri ke pabrik itu buat bawa beras karung, 2 karung naik motor kayak gitu. Nah, pabrik itu udah lama nggak digunakan, udah lama nggak nggak beroperasi lah pokoknya kayak gitu. Jam istirahat sekolah lagi, kita OTW ke situ. Seharusnya kan kita kapok kan, tapi malah masih gitu. Padahal sudah ada korban HP rusak loh. Nggak kapok-kapok. Ke situ, ke ke pabrik itu, pabrik beras itu. Tapi kali itu kayaknya beda personil deh. Yang bareng aku yang waktu di sekolahan itu kayaknya cuma 1 atau 2 orang yang ikut. Sisanya itu temen yang lain kayak gitu, beda orang kayak gitu. Jadi kita ke situ, aku juga yang megang HP-nya ya. Berani banget ya. Aku juga yang megang HP-nya ya. Aku nggak ngerti sih, apa mungkin di antara mereka aku yang paling berani atau aku yang paling nakal di situ, aku nggak dua-duanya kayaknya. Jadi aku yang megang HP-nya di pabrik itu, dan sok-sokan di dalam ruangan pabrik itu kan memang pintunya kan udah hancur ya. Kita masuk ya, kita videoin mesin-mesinnya, mesin tempat penghancur berasnya, kayak gitu. Selebnya. Terus pokoknya kita bener-bener videoin lah di area situ. Waktu itu kayaknya bukan ketemu sesuatu, maksudnya ada kejadian sesuatu, tapi aku nggak inget sih, apa yang terjadi saat itu. Karena nggak lama dari itu lonceng sekolahan bunyi, mak ding 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 ding. Kita langsung balik ke sekolahan. Cuman aku ceritain kenapa kok penelusuran yang ke pabrik itu, karena kan seharusnya kita ini kapok ya. Malah seharusnya kapok lagi. Malah diulangin lagi loh guys. Untung kan nggak ada kejadian apa-apa lagi. Syukur. Mungkin buat temanku yang suatu hari nanti atau siapapun lah zaman MTS yang
nonton video ini pasti inget lah itu HP-nya siapa ya. Maaf ya Mbak Wulan, HP-nya rusak. Ya. Iya. Terus ya. Terus ada lagi nggak Mbak, maksudnya selain zaman remaja yang serius gitu? Kalau zaman sekolah sebenarnya tuh kan banyak ya, tapi kalau sumpahnya yang agak serem buat aku bukan di zaman sekolah. Iya, yang Di baru-baru ini sih, mungkin ada sekitaran 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya guys. Di kontrakan Madiun kan ini ya guys, aku kan asli Sumatera Selatan. Cuma aku kan kontrak di wilayah Madiun, tepatnya di, ya itu nggak usah disebutin lah, nanti banyak yang dateng ngajak foto. Nah kan di situ kontrakannya itu sebenarnya aku khawatir juga sih ya kalau aku ceritain, takutnya nanti yang punya kontrakan jadi tahu kayak ya gitu. disamarkan, makanya alamatnya nggak usah Alamatnya diperjelas. Iya. Gitu, pokoknya Madiun deh. Nah kayak gitu. Itu yang ini menurut aku agak serem. Aku kan lagi berantem sama suamiku, tapi bukan berantem tonjok-tonjokan, bukan Iya. ya, maksudnya debat lah, debat ngomong. Udah itu kan aku nangis, pasti dong nangis toh, nangis, masuk kamar, pasang kelambu, aku tuh kayak mau tidur kayak gitu loh, kayak mau tidur, terus tiba-tiba tuh pas aku agak melek kayak ini, tapi posisinya nggak ini ya, nggak tidur, cuman baru mau tidur lah karena Iya, kan nangis jadi terus nyata toh. ya, nggak mimpi. Nyata. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak sih, kalau uji aku, kalau kataku itu bapak-bapak. Aku kan tidurnya itu kan nggak pernah pakai lampu terang ya, maksudnya Remang-remang gitu. remang-remang kayak gitu. Bahkan terkadang aku malah matiin lampu kayak gitu loh. Jadi di dalam situ tiba-tiba tuh kayak ada bapak-bapak lagi duduk. Aku kan duduk, kan aku telentang nih, telentang. Iya. Maksudnya telentang tuh gini. Iya. Tangannya nggak inget lah tangannya gimana, pokoknya telentang gitu kan. Telentang, terus pas aku buka mata ada bapak-bapak lagi mijitin guys. Itu telentang? Telentang, mijitin kakiku. Aku kan barusan nangis, terus kok tiba-tiba ada yang mijitin kakiku. Cuman di situ aku ngerasanya aku nggak takut loh Yas. Iya. Aku nggak biasa takut. gitu. Aku nggak takut, aku nggak langsung mau kayak gitu. Ya Allah, Iya. sudah enggak. Aku cuman aku berpikirnya kayaknya dia lagi ngehibur aku gitu loh. Karena kan aku lagi nangis gitu, berantem sama suamiku, nangis. Tiba-tiba dia kok mijitin, mungkin dia niatnya menghibur aku, kayak diemong gitu loh, kayak cup jangan nangis kayak gitu loh. Dia tuh mijitin tapi nggak kerasa. Nggak kerasanya maksudnya Nggak gimana? kerasa pijitannya. Tapi kerasa kalau dipijit gitu. Nggak kerasa, cuman aku tahu dia mijit. Aku ngeliat dia Iya. tuh duduk sila kayak mijit gitu, mijit kakiku, tapi nggak kerasa pijitannya. Jadi Pijitannya tuh malah nggak kerasa. ngeliat ya, bukan ngerasain. Itu enggak. Ngeliat Ngeliat. langsung. Kalau sumpahnya ditanya wajahnya gimana, aku nggak tahu pasti wajahnya, karena kan posisi itu lampunya itu nggak terlalu jelas, karena aku kalau tidur nggak bisa kalau lampu terang nggak gitu, nggak bisa. Tapi wajahnya menghadapnya ke Ngadepnya dia ke sana. Jadi bener-bener kayak bener-bener orang lagi Adep-adepan? mijit. Enggak adep-adepan. oh Aku kan tidur telentang gini. Iya. Gini kan ngadepnya Orangnya ke sana. Nah, samping gitu. orangnya di samping sini, mijitin kakiku, jadi dia wajahnya ngarah ke sana gitu loh. Tapi nggak ada perasaan takut gitu. Enggak, saat itu aku nggak ngerasa takut. Cuma aku mikirku kayaknya dia lagi ngomong aku, deh dia ibarat kata kayak cup, gak usah nangis, sabar. Mungkin kayak gitu, makanya aku ngerasa tenang, ngerasa nyaman. Cuma yang aku setelah kejadian itu, cuma aku mikirku kenapa kok aku nggak tanya lah ya, kamu siapa, dari Iya. mana, kamu utusan dari siapa, ataukah kamu yang jaga aku selama ini. Berkata kan namanya kan, setahuku kan gini tuh ya, setiap manusia itu kan ada yang dampingi, Ada yang jaga. ada yang jaga gitu tuh. Cuman kan kita nggak ngeliat tuh, Iya. apakah dia Mungkin. kayak gitu atau dia tuh penghuni rumah itu. Kadang kan aku nggak ngerti gitu, cuman aku kok nggak nanya, posisi situ aku nggak nanya kayak gitu. Cuma setelah itu aku gini, aku mikirnya coba deh ketemu sekali lagi deh. Kalau ketemu sekali lagi, aku pengen tanya siapa namanya, dari mana, kayak gitu loh, pengen nanya. Tapi sampai sekarang nggak ketemu sih.
cuma waktu itu. Cuma waktu itu, masa iya aku mau nangis lagi kan? Iya. Masa iya aku harus ada drama berantem lagi? Iya. Jangan dong. Terus masih ada lagi nggak? Banyak sih sebenarnya kalau kejadian mistis-mistis aku dari kecil sampai gede ini banyak. Kalau yang di salah satunya ini Kertosono ya, Kertosono Nganjuk. Aku juga pernah ngontrak di Kertosono Nganjuk ya guys. Aku tidur di dalam kamar sama suamiku kan, tidur dia ngadep tembok, aku ngadep pintu. Jadi kayak punggung-punggungan gitu loh. Punggung-punggungan, aku ngadep pintu. Pintu itu tuh, pintunya tuh nggak ditutup tapi ada hordengnya. Aku kan biasanya kalau malam itu pasti dalam putaran tidur semalaman itu pasti aku bisa kebangun 3 kali atau 4 kali pasti bangun tuh ya. Tapi bukan bangun langsung berdiri gitu, enggak. Iya. Melek gitu, matanya melek kayak gitu. Nah udah itu pas aku kayak melek kecil kayak gini loh, terus aku ngelihat di kan karena wajahku kan ke arah pintu. Iya. Aku ngelihat kayak ada yang ngelihat guys. Aku ngeliat kayak cowok ngelihat di pintu kayak lagi ngelihat dari sela-sela hordeng itu loh, sela-sela Jadi hordeng. dibuka gitu. Dia nggak ngebuka maubus gitu, enggak. Cuma kan di sela-sela hordeng itu kan pasti ada yang kebuka kayak sedikit gini toh, sedikit gini kayak gini. Jadi kayak ngelihat ya gitu, kayak ngelihat. Tapi diem ya. Diem, tapi dia nggak tinggi loh ya. Gimana? Kalau seumpamanya Sepintu? Kalau seumpamanya aku berdiri itu kayaknya dia cuman batas pinggang aku sih. Mungkin kalau seumpamanya seukuran anak kecil itu seukuran anak kecil 3 tahun atau 4 tahun. Kecil ya. Tapi itu bukan anak kecil. Tapi aku Itu bukan merinding. anak kecil loh ya. Merinding banget. Tapi tingginya seusia kalau anak itu 3 tahun atau 4 tahun gitu ya. Tapi itu bukan anak kecil, itu cowok sih. Cuman Wajahnya gimana? nggak tahu aku, soalnya aku tidurnya kan nggak ini, lampunya nggak terang Terus gitu. juga kayak masih ngantuk gitu ya. Kayak gitu. Dia ngadepin aku juga ngelihat dia loh ya. Dia ngelihat aku ngelihat dia. Kadang sampai di dalam pikiranku itu, laman siapa natep-tatepan kayak gini. Aku mikir gitu loh ya. Tapi setelah itu aku capek ya. Aku kan ngantuk. Dia kok masih nggak pergi-pergi juga, ya udahlah aku tidur aja lah. Terus aku tidur ngadep ke suamiku kayak gitu. Nggak takut. Aku nggak takut, cuman waktu itu aku mikirku gini, lama siapa ya, kamu lebih laman kamu ngeliat aku atau aku ngeliat kamu, Kayak gitu. kuat-kuatan gitu ya. Kayak kuat-kuatan gitu, malah kayak diadu gitu. Itu Nanti saat kalau takut kan malah ya cumannya seneng ya. cuman yang pertama kali tiba-tiba pas aku ngeliat itu aku kaget. Kayak Iya, gitu. kalau kaget. Tapi kagetnya nggak bener-bener kaget banget gitu, nggak, cuman kaget kenapa gitu loh, ngapain, nggak kok ngeliatin aku, kayaknya kan aku juga nggak ngelakuin apa-apa tuh di situ, atau ada tujuan informasi apa atau yang gimana, aku kan nggak ngerti tuh ya. Maksud dia berkata kan makhluk itu tuh nemuin kita tuh kenapa tuh kan kita nggak tahu kan, kayak gitu. Yang ini aku merinding banget Mbak. Kayak bayanginnya tuh Ada lagi ini ya, apa, zamanku masih sekolah kayaknya SD deh, SD entah kelas 4 atau kelas 5 SD. Zaman itu kan hujan, pokoknya malam itu hujan. Aku kan tidurnya sama aku, mamaku, adikku masih kecil banget, aku kan masih SD. Terus di kamar tempat kita tidur itu tiba-tiba bocor, gentengnya bocor gitu. Tapi yang nggak bocor mau bus gitu, nggak, cuman ya tas kayak gitu. Terus katanya mama, Tin bilang sama ayah tolong benarkan dulu genteng bocor kayak gitu kan. Jadi kan aku keluar dari kamar, itu aku masih SD loh ya guys. Aku keluar dari kamar, tiba-tiba ayah aku tuh lewat masuk WC. Ya tak tungguin, kayak gitu loh, tak tungguin. Ayahku kan tunarunggu ya, maksudnya tuh kurang pendengaran. Jadi pas ayah lewat itu kan nggak mungkin aku panggil kayak gitu. Jadi dia masuk WC, aku duduk di kursi. Kok lama banget ayahku tuh, masa iya sih BAB kok lama banget ya gitu loh. Nah gara-gara lamanya itu WC-nya tak buka. Iya, ternyata WC-nya tak buka, ternyata itu nggak ada siapa-siapa guys. terus siapa? Nggak ada siapa-siapa, makanya setelah itu
aku kan bingung ya. Yang aku lihat itu benar-benar ayahku loh, benar-benar ayahku, bener bentuknya ayahku. Aku nunggu di situ, aku juga nunggunya nggak ketiduran kok. Bener-bener aku nganu, logikanya aja kalau seumpamanya aku nunggu ketiduran, otomatis kan ayahku bangunin toh, suruh pindah ke kamar toh kayak gitu. Itu enggak. Pas aku buka WC-nya, ternyata nggak ada siapa-siapa. Di situ aku masih takut, cuman masih berani ya. Aku takut karena kan masih kecil toh. Aku takut, tapi aku masih memberanikan diri untuk ke ruangan kamar ayahku. Ayahku sama mamaku kan tidurnya pisah toh, karena kan kita punya adekku yang masih bayi toh. Kakakku tidur sama ayahku. Jadi aku ke kamar ayahku, buka kamar ayahku ada. Terus? Ayahku tidur di kamar itu. Jadi gara-gara itu aku langsung aku lari. Aku langsung masuk kamar, terus ngomong sama mama, mak gini, terus kata mama ya udah tidur kayak gitu. Nah pas aku mau tidur itu baru mau tidur gini kan, mau tidur tiba-tiba ada yang nyebul kayak gitu. Keras banget gitu, kuat banget, bahkan aku sadar bahwa itu ditiup. Bukan kok kayak ada angin atau enggak, bener-bener kerasa. Kalau wajah sama pasti paham lah kalau kita kayak gini ada yang nyebul gitu kan, pasti kerasa toh gitu. Karena kejadian itu kan kita spontan langsung melek toh, nggak mungkin kita nggak melek, pasti langsung nggak ada siapa-siapa ya, nggak ada siapa-siapa. Pernah juga kejadian aku mau ngaji, maksudnya kan zaman dulu tuh ngaji kayak TPA gitu loh, kita ke masjid sama teman-teman gitu toh. Aku mau mandi, udah bawa anduk, tapi aku lupa nggak bawa sampo. Aku baru mau jalan ke kamar mandi, udah bawa anduk, lupa nggak bawa sampo. Terus aku tiba-tiba langsung mendadak berhenti gara-gara aku ngelihat ada pocong di kamar mandi ya. Bener-bener pocong, jelas gitu. Tapi aku nggak ngeliat wajahnya karena posisinya bener-bener tinggi, kayaknya mentok di atap langit-langit rumah. Itu bener-bener aku ngeliat, terus aku langsung berhenti toh, antara berhenti ini mau maju apa enggak gitu loh, linglung gitu ya. Aku langsung berhenti, tapi aku nggak bisa ngomong apa-apa ya. Mungkin itu yang dibilang kata orang takut itu ada dua hal. Yang satu, orang kan kalau ketakutan bisa langsung lari toh. Ada yang ketakutan tuh malah mandek gitu, kaku nggak bisa kemana-mana tuh malahan. Kayaknya aku salah satunya itu sih, aku diem terus aku istighfar atau tiba-tiba inget, aslinya nggak inget belas loh ya, karena kaget, shock, kaget. Terus tiba-tiba aku inget astagfirullahaladzim, aku langsung merem, pas aku mulai hilang. Nah di saat hilang itu aku masih mikir, aku mandi nggak yo? Aku masih berani mandi. Kalau nggak mandi gimana aku mau ngaji gitu kan. Jadi aku beraniin aku mandi. Akhirnya ya mandi, selesai mandi aku masuk ke kamar, aku lap anduk kesini. Pas aku mau pakai apa ya itu, pokoknya intinya aku belum pakai baju, intinya kan kayak gitu. Tiba-tiba di punggungku sini ya, di punggungku sini kayak ada yang megang gini, bukan megang gini, maksudnya kayak ngecap tangan di punggung sini loh. Aku kerasa banget kayak 5 jari. Terus aku nanya tuh sama mamaku toh, kataku, mak di belakangku ada ngecap apa mak, takutnya kan ada cap tangan toh. Gitu toh. Ternyata nggak ada sih, nggak ada cap apa-apa, cuman aku kerasa bahwa ada cap itu kayak gitu. Itu nggak nangis gitu? Nggak nangis sih. Ada lagi ini waktu aku tidur, ini kayaknya lebih kecil, kayaknya usiaku lebih kecil dari yang sebelumnya yang zaman pocong ini. Aku lebih kecil lah kayaknya itu. Aku kan tengah malam, entah jam berapa, pokoknya aku kebangun itu, terus aku duduk tuh ya. Aku duduk, kayaknya saat itu kayaknya mati lampu deh posisinya, mati lampu. Terus kan pakai yang lampu minyak gitu loh, dimar kalau bahasanya. Yang kuning itu ya. Kayak gitu. Aku duduk. Kalau kita duduk, logikanya bayangan kita kan juga duduk toh, bayangan kita. Terus ketika pas aku tidur lagi kayak gini, bayanganku nggak tidur ya. Bayanganku masih tetap gitu, tetap duduk. Bayanganku tetap duduk ya. Padahal kan logikanya kalau kita udah bangun kan bayangannya ikut bangun.
Kalau kita tidur, Iyalah, bayangannya kan ikut tidur otomatis, dong. iya. Itu bayangannya tetap duduk ya. Itu lama nggak maksudnya? Terus masih gitu Gara-gara terus apa? gara-gara itu, tapi itu aku nggak ngelihat nggak ngelihat selama itu, nggak. Pas aku ngelihat bayangannya tetap duduk nggak tidur, aku langsung bangun pakai selimut. Oh, jadi nggak Nggak lagi ngelihat ya? lama apa enggaknya, nggak gitu. Aku langsung pakai selimut, bus nutup muka. Udah itu aku ketiduran, tiba-tiba pagi. Sebenarnya kalau kejadian mistis aku nih lumayan banyak sih guys. Iya, banyak banget ya. Banyak sih, itu yang aku inget, yang mungkin pasti nanti bakal inget lagi yang lain-lainnya, kayaknya kayak gitu. Kayaknya durasi kita udah Iya, ternyata lama banget ya. saking banyaknya ceritaku ya guys. Itu sih terserah kalian sih, buat yang percaya ya monggo, yang nggak percaya ya nggak apa-apa, anggap aja. Kalau buat kamu yang tidak percaya, anggap aja tontonan ini hanya hiburan aja buat kamu. Iya. Udah ya. Kayaknya kita mau closing ya Iya. guys. Kita nyuruh Tias closing dulu ya. Silakan Mbak Tias closing. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton sampai habis. Di sini Jangan lupa jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video terbaru dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.